Tunggu dulu. Kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gas full atau lembek-lembek? Hah? Gas full? Serius? Tanam aku gas toje. Ayo, Bu, kalau nak telepon ke suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko, masih ko, menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah? Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Tapi kasihan, jangan dicampur-campur laki-laki perempuan. Bagus dong itu laki-laki olahraga sebelahnya gedung Polda kiri, perempuannya sebelahnya kanan, ya. Kita pisah-pisah. Ini tidak, perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit, bapak-bapak di belakang polisi, ibu-ibu poluan di depan. Nah, bilang ibu, satu. Belum bisa beli mobil, jangkau kredit, mampu Pak Ko. Nggak bisa beli mobil, solusinya Grab. Apa? Aman, lengkap sopirnya. Dijemput di rumah, diantar pulang. Kapan saja boleh kau telepon, boleh kau marah-marahi. Coba. Hari ini Innova, besok Terios, Avanza, mobil sejuta umat. Enak kok. Salatu Allah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu poluan, kalau nak telepon komandanmu jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja komandan. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana komandanmu ndak selingkuh? Tunggu dulu. Kita bikin dulu sepakat. Ini kita gas-gas atau lembek-lembek? Hah? Mau dengar ceramah gas-gas atau gas full atau lembek-lembek? Hah? Gas full? Serius? Tanam aku gas toje. Ayo, Bu, kalau nak telepon ke suaminya orang, jangan mendayu-dayu, kasih tegas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah komandan. Lagi apa tanya? Oh, enggak ada telepon mau itu. Ini waalaikumsalam. Candeda. Diam-diam Ibu, kita dengar ini bapak-bapak. Yuk, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk. Salatu salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak tahu enggak kenapa ini keras? Karena banyak bribka di dalam masjid. Kalau yang perwira menengah, gengsi-gengsi sana. Coba kalau ini yang pangkat-pangkat brigadir, inilah brigadir yang tidak bisa lepas dari BRI. Mana ada brigadir bisa lepas dari BRI? Brigadir 1, brigadir 2, brigadir BRI, BRI. Iya toh, BRI, brigadir. Enggak bisa aku lepas dari BRI.
Nah bilang gaji juga Ustaz. Kemarin yang ngantar ke itu yang sopir apa namanya itu Pak Poreder. Ternyata susah tong begitu pekerjaannya Pak Di. Biar mau kencing, nah kencingin dirinya bedek. Kalau komandannya ndak singgah. Wih, kerasnya kehidupanmu dek. Nah bilang mau dia apa? Kasihan juga ini polisi. Saya bilang memang susah jadi polisi Pak. Nggak gampang memang orang jadi polisi. Kenapa? Masalahnya orang datang sama kita. Coba bayangkan, dia yang curi ayam, kita yang masalah. Dia yang korupsi, kita jadi masalah. Dia yang narkoba, kita datang masalahnya semua. Susah memang tong. Bayangkan dia bilang kadang-kala tak ciri kita Ustaz. Tidak mungkin kita mau singgah sana komandan laju disuruh ke pusat hitungan Belanda. Bapak saudara-saudara sekalian, kita gas-gas sedikit nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Nomor punggungnya Lionel Messi berapa? 10. Neymar 11. Nomor punggungnya Ronaldo 7. Masya Allah. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Ayo, ku kasih kau hadiah. Jangan malu-malu, saya kasih kau hadiah. Tunggu. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Siapa yang tahu? Saya hadiah. Siapa? Cocok salahnya. Siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Saya. Salah. Siapa? Saya. Mati polisi. Pacetong. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya, ayo. Sini. Siapa? Siapa? Fatimah. Aduh, macet. Salah. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa? Tidak ada yang cocok, mati nih. Apa? Mana ibu? Sini dulu. Berdiri ke sini. Aduh, mati bija cantik tuh ini variantik. Mati yang terancam mama nece. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Qasim, cocok. Hadiah 100.000. Beda itu rasanya uang Kapolda dengan uang Ustaz. Coba, ayo. Siapa nama anak bungsunya Nabi? Ibrahim. Berapa anaknya Nabi? Bingung maka? Ayo. Berapa? 7. Berapa anak laki-laki? 3. Berapa anak perempuan? Usia berapa Nabi menikah? Siapa istrinya? Berapa umurnya Khadijah? Coba, inilah gunanya maulid. Kita ulang kembali sejarah Nabi. Tujuannya apa? Kita kenal lagi kembali Nabi. Selalu saya ceramah dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Sabah Sarawak, sampai ke Amerika. Sama saja judulnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. So, bagaimana kau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Ayo, bagaimana kau contoh Nabi makan kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi makan? Bagaimana kau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu, tidak pernah kau dengar bagaimana Nabi tidur? Tidak mungkin kau bisa contoh. Maka ulama kita dulu mengajarkannya melalui maulid. Inilah tujuannya maulid. Kenapa pakai telur? Ulama ini telur, saya dari ceramah Sabang sampai Merauke hanya suku Bugis Makassar yang ada telurnya. Kenapa? Kreatif bos ulama-ulama kita dulu. Sekarang mengundang orang bukan lagi telur. Kalau sekarang apa? Door prize, tablik akbar, hadiah kulkas, hadiah umroh, datang semua orang. Dulu nenek-nenek kita tidak kenal itu. Yang dia kenal telur, yang dia kenal soko. Saya tanya ulama-ulama sesepuh, kenapa songkolo? Kenapa tidak pakai beras? Orang berharap mudah-mudahan kalian umat Islam merapat ko, masih ko, menyatu ko seperti melekatnya itu songkolo. Kenapa tidak warna merah?
Sekarang ada Tommy kuliah merah sama putih. Itu NKRI harga mati. Kenapa warna kuning? Warna kuning, warna keemasan. Semua kalian diharapkan seperti emas yang dicintai oleh siapapun juga. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai ikan? Botoki kalau ikan. Kenapa pakai telur? Ini masa depan. Bibit, kalian menjadi bibit-bibit penyebar Islam. Itu dulu. Maka dipakai Songkolo. Hebatnya ini Songkolo Baraka Maulid. Biar Jenderal Bintang 2 mau to ngambil bos. Padahal berapa harganya ini? 10 limbi. 5 bilangan. Tapi mana Jenderal dapat to? Barakat naro. Maka kalian kalau tidak maulid boleh, tapi jangan kau tuduh kami yang maulid sesat. Boleh kalian tidak mau maulid, kami pun tidak bilang kau sesat tidak mau maulid. Boleh, tapi jangan kasihan gara-gara maulid kau tuduh kami sesat. Sama Nabi tak, sama sahadat tak, sama kiblat tak, sama rukun haji tak, sama rukun Islam, sama rukun iman tak. Oke, kita sama-sama. Mau kau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan, jangan ribut. Aman toh. Ini anak-anak muda baru belajar agama 3 bulan. Boy, semua salah. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Dede. Kenapa? Karena bid'ah. Kan begini, bos, pak, orang sekarang ini belajar agama 2 caranya. Satu, ada namanya kelas Google, kelas internet. Yang kedua, kelas pondok, kelas dalam pondok pesantren, kuliah. Ini yang kuliah ini dia dalami pak. Dia bahas berapa buku, berdebat dengan dosennya, berdebat dengan kawan-kawannya. Jadi paripurna ilmunya. Ini yang kelas Google, kelas YouTube, baru 3 menit habis kuotanya. Salah semua. Maki-maki. Saya tanya, kenapa maulid bid'ah sesat? Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Baik kalau begitu alur pikir hukummu. Mari kok. Kamu bayar zakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau tidak ada beras apa? Rupiah. Oke. Cek. Ada beras pakai Nabi pakai zakat fitrah? Beras? Ada? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Berarti bayar zakat fitrah dan rupiah bid'ah, sesat, masuk ke neraka. Stres mako? Ayo. Sini lagi. Nabi dakwah pakai mic? Tidak. Cek. Nabi pakai mic? Tidak ada. Zaman sahabat? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Tabi'in? Tidak ada. Pakai mic, sesat. Jangan kau pakai mic. Karena sesat. Mari kita ceramah tidak usah pakai mic. Apa? Mudayari. Kan jalur pikirannya begitu. Maka saudara-saudara sekalian, mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Ini tujuannya maulid, supaya kita dengar, pulang itu maka kita contoh. Bagaimana kita mau contoh kalau kita tidak tahu? Tanya anaknya tanya sama mamanya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang bapaknya? "Apa guna kasih sekolah?" Karena dia juga tidak tahu. Bingung. Iya toh, ini tujuannya maulid. Kita dulu masih kecil, kita tahu sejarah Nabi. Nah, jangan kau makan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, jangan kau kencing sambil berdiri, karena Nabi kencingnya duduk. Nah, kalau kau di dalam hutan kau kencing tidak dapat air, ambil kau daun. Tidak dapat air, ambil daun. Gimana caranya? Najar kita orang tua dulu. Bapak-bapak polisi, saya tahu tuh tugas kita di tengah hutan atau apa. Kencing kita tidak pakai daun, tidak pakai air, ambil daun 3 lembar. Caranya ambil daun pertama gosok begini. Ambil daun kedua gosok lagi begini. Ambil daun ketiga gosok lagi begini. Jangan kau gosok begini. Tambah kotor sekali. Tapi sebelum kau pakai itu baik daun, paresa baik-baik dulu. Siapa tahu ada camburu-bulu dah.
Jangan ketawa poluan, ini urusan laki-laki. Iya, itu diajarkan dulu. Ibu kita cepat perkenalkan. Nah, tidur jangkau tendang kiblat. Sunnahnya menghadap kau ke kiblat. Nah, kalau kau buang air besar, jangan kau membelakangi menghadap kiblat, karena Nabi tidak melakukan itu. Itu dulu orang tua kita, tidak sarjana, tidak polisi, petani, tapi dia sudah tahu sejarahnya Nabi. Melalui apa? Dari guru-gurunya baca kitab. Menyanyi itu ibu-ibu dulu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa ke zaman jahiliyah? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa nama terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayah. Di mana tinggal? Sudiang atau Dayak? Ini Sudiang masih Makassar kah? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Kapolda atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya Mama tak dulu. Dari sebaik lagu kita tahu siapa Nabi terakhir, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, apa tugasnya, bahkan kalimat tauhid ada dalam sebaik lagu itu. Siapa Allah? Pencipta langit, alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Tidak majelis taklim, tidak pakai jilbab besar-besar, tapi lagunya bagus. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Yo, yo ayo, yo ayo, yo ayo. Masolak kau cilaka. Yang kumarah kau tonjang bilang gas-gas. Ibu, apa ndak boleh perempuan olahraga? Sunnah. Sunnah kalian olahraga supaya sehat, enak ibadah, melayani suami dengan bagus. Kalau kita sakit-sakit, olahraga. Kayak jangkik gendut. Saya bilang memang sama mamanya, Cek, jam memang ku gendut. Kalau gendut kau ingat lagi. Iya. Bapak saudara-saudara sekalian, itu olahraga sunnah, silahkan. Tapi kasihan, jangan dicampur-campur laki-laki perempuan. Bagus dong itu laki-laki olahraga sebelahnya gedung Polda kiri, perempuannya sebelahnya kanan, ya. Kita pisah-pisah. Ini tidak, perempuan di depan, roknya sempit, bajunya sempit, bapak-bapak di belakang polisi, ibu-ibu poluan di depan. Nah, bilang ibu, 1, 2, langsung datang suaminya, 3. Dah hancur. Yang ketawa seriusin ya. Ya. Nah, ini tujuannya Maulid. Nah, kita sekarang temanya kita meneladani Nabi menjadi polisi yang promoter. Tahu salam promoter? Bagaimana salamnya, Pak? Kalau orang foto promoter. Ada begini. Ada salam polisi promoter begini. Atau begini. Atau begini. Begini, Pak. Kenapa? Genggam itu jabatanmu dengan sebaik-baiknya, gunakan tinju orang yang salah. Itu maknanya, bos. Hah? Mari kita lihat. Kan kita mau dua itu tujuannya. Prestasi dan inovatif. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Adakah dalam sejarah hidupnya Nabi? Mari. Kalau mau polisi berprestasi, kalian harus cerdas. Apakah Nabi cerdas? Dengar kisahnya. Usia Nabi 36 tahun, belum jadi rasul. 36 tahun. Di Mekah terjadi keributan. Sumber keributan, Ka'bah dipugar. Ka'bah ada batu, situ namanya Hajar Aswad. Dibuka itu Hajar Aswad. Selesai dipugar Ka'bah, mau ditempel di tempat semula. Bertengkar 4 suku di Mekah. Kami lebih berhak. Dia bilang suku yang satu, kami lebih berhak.
kata suku yang lain, kami lebih berhak. Sama tong kira-kira kita di Sulawesi Selatan. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Makassar, saya lebih berhak. Nah bilang orang Toraja, nake berhak tonga. Nah bilang orang Mandar, saya lebih berhak. Bertengkar, berhari-hari tidak ada penyelesaian. Akhirnya hari terakhir dia bermufakat. Saudara-saudara sekalian, daripada kita ribut, kita tunggu saja siapa yang muncul besok dari pintu kota itu. Siapa yang muncul pertama, dia yang kita tunjuk untuk menunjuk siapa yang ditunjuk. Ini 4 kepala suku. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Oke. Besok ditunggu. Ternyata siapa yang muncul manusia pertama? Dialah Muhammad yang orang Mekah mengenalnya dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Ada kira-kira Polda di sini dikelar Al-Amin, yang terpercaya? Enggak percaya saya, Pak. Berapa universitas yang ada di Indonesia tidak ada mengeluarkan sarjana ini terpercaya? Tidak. Tapi zaman itu Nabi digelar oleh masyarakat. Bukan Nabi yang menggelari dirinya, tapi masyarakat yang menggelari Al-Amin, karena Muhammad tidak pernah bohong. Wih, cocok nih Muhammad. Wih Muhammad, cocok nih bos. Ini ada masalah kami. Apa masalahmu? Ceritakan ya, gampang. Sini nih. Nabi ambil serbannya. Tahu serban, Pak? Berapa sudutnya serban? 4. Berapa suku bertengkar? 4. Nabi lalu bilang begini saja, daripada kau ribut, nah ini saya buka serbanku, hamparkan. Daripada kau ribut, kau pegang masing-masing sudutnya ini. Kepala sudut ini, nih. Setuju? Setuju. Oke, angkat rame-rame. Angkat. Sudah itu. Daripada kau ribut, mari kita pegang sama-sama ini batu, tempel kembali di tempatnya. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Wih, Bapak polisi tahu juga Pegadaian? La ilaha illallah. Pak, Bapak tahu kenapa merasa miskin? Bukan karena rezekinya Bapak terbatas, bukan. Tapi seleranya Bapak melebihi rezeki yang Allah berikan. Gitu. Bapak polisi kan paling murah rezeki, paling mudah. Berapa gajinya? Paling sedikit 5 juta, paling murah. Tapi kenapa Bapak menderita? Karena Allah kasih jatah 5 juta, gaya hidup tak 7 juta. Maka menderita karena kurangi 2. Coba kalau Allah kasih rezeki 5, gaya hidupmu 4, maka masih ada lebihnya 1 kau sedekah. Saya kasih contoh. Datanglah itu kejar target dari bank. Pak, gampang ini Pak. Saya bisa cairkan ini 2 jam cair ini Pak. Gadaikan saja itu rumah tak. Ada sertifikat tak tuh? Kalau ada mobil tak enak maki pergi warung kopi. Nggak nak hujani maki. Pergi pengantin istri tak. Kita gampang miantar tawa. Masuk di akalnya. Mulai masuk sertifikat rumah. Sudah itu hari pertama masih enak dipakai. Sampai hari ke-25 mulai stres. Cicilan nah. Cicilan. Nggak bayar bulan pertama, nggak bayar bulan kedua, nggak bayar bulan ketiga. Akhirnya mobilnya ditarik. Malu maki? Sudah itu nggak bayar. Sertifikat rumahnya digadai, akhirnya ditulis rumah ini mau dijual. Malu. Menghindari itu, akhirnya ada orang berperkara. Bos, saya bilang istri tak, daripada mobilmu disita, ada itu orang bisa nukatang itu. Atur mako pasalnya. Yang kau marah, kau tadi bilang tadi gas-gas. Atur itu apa kek? Kan kamu sat narkoba, bisa diatur itu. Apa kek? Orang kan semua polisi senang kalau sat narkoba. Iya toh, karena bilang apa? Tempat basah. Hati-hati kok bos. Di tempat basah nih orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam tanpa kering. Kan kau marah, kau tonji bilang tadi gas-gas. Gas memang. Gara-gara apa? Gara-gara Bapak yang punya selera tadi, bukan karena rezekimu yang terbatas. Belum bisa beli mobil, jangkau kredit, mampu Pak kok. Tidak bisa beli mobil, solusinya Grab. Apa? Aman, lengkap sopirnya. Dijemput di rumah, diantar pulang. Kapan saja boleh kau telepon, boleh kau marah-marahi. Coba. Hari ini Innova, besok Terios, Avanza, mobil 1 juta umat. Enak toh.
Pergi pengantin, diturunkan di depan hotel. Tapi kalau punya mobil, tidak ada sopirmu, jauh parkir. Tidak ada lihat koran naik mobil. Cocok nih? Iya. Yang membuat kalian menderita karena seleramu. Akhirnya tidak bisa kau lepas dari kredit. Ini ibu-ibu yang kasih menderita suami. Hei, coba lihat kasihan itu polisi. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Di jalan dihina sama masyarakat. Ngirup udara kotor. Baik-baik kasihan baru dia. Ada mi lagi. Coba. Itu tidak enaknya jadi polisi. 10 nasuruh ki komandan, 9 disuruh kerja, cocok 9, 1 yang salah lah persoalkan. Siap komandan, siap salah komandan. Tendang pantatnya, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi. Bodoh kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan Nadia Wakapolda? Nah, berarti Rasulullah cerdas. Selesai masalah tanpa masalah. Bapak polisi kalau mau baik, belajar pak, belajar. Gaji terbatas Ustaz, gajimu terbatas tapi Allah maha kaya. Kalau saya kulihat orang tuaku, tidak mungkin banyak gelarku. Ini masih kurang 1 ini bos. Ini masih bukan kaleng-kaleng ini. Ya pak, kalau lihat segelas susah-susah tuh dapat ustaz begini bos. Betul. Orang tua saya petani penggarap. Saya lihat itu bapakku. Sawahnya orang dikerja. Namanya bagi 7, bagi simak pitu asena, komak galuki. Artinya apa? Kalau dapat 7 karung, 6 karung bagian yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Tapi apa nak bilang bapakku? Masih sekolah kok. Bapakmu kasih pungal latala sogi. Sekolah. Bapak-bapak polisi gajimu terbatas tapi Allah yang maha kaya, tidak terbatas Allah kasih. Hamparan rezekinya Allah di dunia ini, silahkan kau cari. Allah maha kaya. Bapak-bapak saya kasih motivasi. Tahu cicak? Tahu cicak toh? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? 1 di dinding ji, 1 terbang. Di mana mau ketemu? Nggak ada terminalnya. Ya toh? Tapi Allah maha kaya. Apa Nabila lagu tak dulu? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Nggak Nabila lagu, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati. Maka jangan kalian putus asa. Sekolah kalian, baca. Kalian sebagai penyidik, sekolahlah sarjana hukum. Jangan kejar sekolah karena mau naik pangkat, tapi kejar sekolah untuk menambah ilmumu. Karena kalau kejar sekolah, kau sekolah hanya kejar pangkat, begitu kau tidak dapat pangkatmu, kau stres dan menyesal.